Ini update mobil saya tadi, tiba-tiba indikatornya nyala seperti ini. Nah itu ada engine mesinnya, indikatornya nyala kuning, terus ada tanda seru juga, terus ada tulisan saya segera mendatangi dealer, terus juga ada indikator yang ban licin itu semacam airbag itu ya. Lagi perjalanan tadi sebenarnya saya mau berangkat ke GDC-nya Grab, karena saya dimintai keterangan untuk tentang video yang viral itu, dan mungkin saya harus klarifikasi. Nah, cuman tadi tiba-tiba mobil saya indikatornya nyala, dan saya tadi langsung datang bengkel resminya. Saya kurang lebih menunggu setelah sampai berapa jamnya, mungkin sampai 4 jam, 3 jam. Saya dikasih kabar ini kemungkinan EGR-nya. Saya searching EGR yang seperti ini ya. Nah itu kemungkinan dari indikator nyala itu EGR-nya kotor, atau ada sebagian apanya ya, partnya di bagian itu ada sebagian yang rusak atau apa kemungkinan. Nah, dia itu menyarankan pakai cleaner, pembersih, kayak apa ya, pembersih yang mungkin dituangkan di luar gitu, kayak apa ya namanya, pokoknya antara pakai pembersih itu atau dibongkar. Saya memilih untuk dibongkar gitu ya, karena kalau dibersihkan semacam kayak dibersihkan, dimasukkan ke bagian mesin kayak gitu, dibersihkan kayak dikuras, itu menurut saya agak kurang. Takutnya kalau misalkan ada bagian kerak atau bagian yang menyumbat itu, takut benar-benar nggak bersih gitu. Saya memutuskan untuk dibongkar aja. Tapi ternyata saya ini mobil itu masih gratis servis yang ke-7. Ini servis terakhir saya. Kata saya, bagaimana tentang servis ini? Servis ini kan servis terakhir dan servis ke-7. Tapi karena bagian EGR ini tidak di cover dengan servis gratis, jadi servis gratis itu biasanya servis-servis yang tercatat di buku servis ya. Contohnya mungkin kayak servis pertama itu ada apa-apa aja yang dikerjain di bukunya gitu kan. Servis kedua apa-apa aja yang dikerjain. Servis ketiga intinya ini sampai servis ke-7. Karena di sistem ini tidak di cover, tidak ada di bukunya itu, jadi servis saya tidak di cover. Nah, mengenai biaya, kata saya, Bapak, ini kalau misalkan dibongkar ada biaya servisnya nanti, itu totalnya berapa? Ini belum final ya, belum final. Jadi ini juga masih dalam kondisi kemungkinan ya, karena dari dari hasil scan tadi menunjuk bahwa indikator yang nyala tadi itu disebabkan oleh EGR. Namun setelah selesai sampai jam berapa ya? Saya sampai jam 4 tadi memutuskan, karena memutuskan gini, saya tanya lagi ke pihak bagian servis, Bapak mohon maaf, ini kira-kira selesai hari ini apakah sampai besok? Karena bengkel itu tutupnya di jam 16.30, jadi setengah 5. Udah berkoordinasi dengan pihak mekanik bahwa itu tidak bisa selesai hari ini gitu ya. Akhirnya tadi saya pulang naik Grab pulangnya ya. Nah, tadi sedikit ada pembicaraan dengan pihak bengkel itu bahwa kemungkinan ini akan di EGR-nya. Tapi ini juga gini, jadi tadi itu dalam proses mungkin tahap pembersihan ya. Jadi si EGR itu kemungkinan tadi dibersihkan. Cuman bengkelnya hari tadi itu mungkin hari pertama masuk ya. Kemungkinan sih kemarin hari-hari juga apakah libur atau enggak, tapi nggak tahu kenapa tadi bengkelnya itu jauh lebih banyak, jauh lebih ramai. Jadi saya menunggu sampai jam 4 itu memang antriannya sangat banyak dan tidak selesai hari ini, ditunda di hari besok. Nah, mungkin akan saya update lagi apakah besok, apakah benar-benar di EGR itu setelah dibersihkan, apakah benar-benar bagus lagi, normal kembali, atau memang ada sistem-sistem yang lain. Jadi gini, tadi itu sistem kerjanya
si pihak Toyotanya atau si pihak bangkai resmi Toyotanya. Jadi kalau misalkan sudah dibersihkan di EGR-nya, nanti kemungkinan akan dicoba, akan di-scan lagi. Ketika mungkin kondisinya normal setelah dibersihkan, karena memang tadi ternyata benar di dalam EGR-nya itu ada kerak-kerak. Kata saya ini pengaruhnya apa tentang keraknya nih? Intinya kemungkinan pengaruh ini kata dia kemungkinan besar karena ini ditimbulkan dari bahan bakar yang masuk dan bahan bakar yang keluar. Jadi gini ya, sistemnya EGR itu kayak semacam paru-paru kalau nggak salah tadi ya dia menjelaskannya, jadi semacam napas gitu ya. Jadi ada masuk ada keluarnya. Jadi kalau misalkan gas buang yang ke knalpot itu kan memang ngebuang terus. Nah kalau sistemnya EGR itu jadi kayak memompa masuk dan keluar gitu ya. Nah, jadi di sistemnya itu, sistem masuk dan keluarnya itu ada penyumbatan ya intinya yang disebabkan dari hasil bahan bakar tadi. Nah, kemungkinan ini karena bahan bakar saya mungkin dari baru, mungkin saya pakai deklet itu mungkin 3 kali lah pakai deklet dan 2 kali saya pakai yang diesel gitu. Jadi menurut saya mungkin kemungkinan ya karena sekarang itu solar itu kan pakai minyak sawit ya, sebagian ada B40 atau B berapa, apakah itu dipasarkan di Pertamina di SPBU atau memang minyak sawit itu khusus ke tempat-tempat produksi pabrik-pabrik besar, saya nggak tahu juga. Tapi yang menyebabkan penyumbatan EGR itu dari bahan bakar yang kurang bagus ya. Jadi apakah saya ini selalu pakai biosolar full untuk saat ini? Dari mobil saya berusia mungkin 3 bulan 4 bulan itu udah full saya pakai biosolar ya. Jadi dan memang SPBU-nya memang gonta-ganti juga. Nah cuman apakah pakai yang lain juga? Tidak ya, saya ada yang menyarankan gitu harus pakai campuran inilah, pakai campuran itulah. Dan memang saya tidak ya, karena ada yang menyarankan juga, banyak yang menyarankan juga di Innova saya yang diesel gak usah pakai apa-apa katanya. Ini aja mobil saya udah 4 tahun udah 5 tahun, tapi ya mungkin kembali lagi bahan bakarnya ya, apakah dicampur dengan sebagian deklet atau sebagian biosolar atau sebagian di SPBU yang sel gitu ya, itu yang nggak tahu ya. Akan saya update di hari besok, apakah besok mungkin total biayanya berapa. Dan sekarang tadi saya pulang itu pulang mobil disimpan di bengkel dan nginep 1 malam kemungkinannya. Oke, saya Kang Burhan dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oh iya teman-teman, barangkali ada teman-teman yang sama indikatornya tiba-tiba nyala seperti yang saya alami kayak gitu. Mungkin apakah solusinya apa gitu, atau memang biaya atau perawatannya seperti apa? Apakah yang saya jalani gitu, bahwa saya memakaikan bahan bakar biosolar itu tanpa ada tambahan lagi, atau memang harus ada tambahan-tambahan seperti apa gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya dan assalamualaikum, dan akan saya update di video berikutnya ya.